Perkenalkan, nama saya Sefanya Eklesia, NIM 2001089. Nama saya Fania Nisa, NIM saya 2001090. Nama saya Sarudin, NIM 2001088. Nama saya Riko Stopagewang, NIM 2001087. Nama saya Muhammad Ridwan Nugrah, NIM 201091. Nama saya Mario Josaputra dengan nomor NIM 2001092. Saya dari kelas TPC. Di sini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan. Tugas pendahuluan 1. Tunjukkan cara menentukan konstanta pegas dari data periode. Jawab, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menentukan konstanta pegas dengan cara statis dan dinamis. Tabel 1. Alat dan bahan dalam penelitian. Nomor alat dan bahan jumlah 1 pegas berbentuk spiral 1 buah 2 beban 50 gram 100 gram 150 gram 3 statif dengan klem 1 buah 4 mistar penggaris 1 buah stopwatch 1 buah 5 stopwatch 1 buah. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Adapun langkah percobaannya. A. Penentuan konstanta pegas dengan cara statis. 1. Mengukur panjang pegas mula-mula dan menimbang beban yang akan digunakan. 2. Menggantungkan pegas dari statif dengan klem. 3. Menambahkan beban sehingga dapat diukur pertambahan panjang dari pegas. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan 3 beban yang berbeda, yaitu 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. B. Penentuan konstanta pegas dengan cara dinamis. 1. Mengukur panjang pegas mula-mula dan menimbang beban yang akan digunakan. 2. Menggantungkan pegas pada statif dan klem. 3. Memberikan beban pada pegas. 4. Memberikan simpangan pada pegas sehingga terjadi getaran selaras. Pada percobaan ini simpangan yang diberikan adalah sejauh 5 cm. Keterangan. M sama dengan massa, satuannya gram. Delta sama dengan pertambahan panjang, satuannya cm. L sama dengan panjang akhir, satuannya cm. L0 sama dengan panjang mula-mula, satuannya cm. N sama dengan jumlah getaran. X simpangan, satuannya cm. T waktu getaran, satuannya sekon. T periode, satuannya sekon. Nomor 2. Jika konstanta pegas telah diperoleh, tunjukkan bagaimana menentukan percepatan gravitasi. Jawab, dalam penelitian ini digunakan aplikasi tracker untuk menganalisis pergerakan parabola suatu objek. Penelitian dilakukan dengan cara merekam gerak objek yang dilontarkan menggunakan pegas dengan pemberian kecepatan awal yang berbeda dari sudut elevasi 45 derajat. Video rekaman dianalisis menggunakan aplikasi tracker untuk menentukan nilai percepatan gravitasi bumi. Hasil pengolahan aplikasi tracker menunjukkan nilai rata-rata percepatan gravitasi bumi di daerah Bandung adalah sebesar 9,672 m/s². Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip fisika sering diterapkan dalam berbagai aktivitas. Salah satu contoh dari prinsip fisika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip hukum Hooke yang diterapkan dalam penggunaan pegas. Pegas merupakan benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi magnetik. Pegas biasanya terbuat dari baja. Kegunaan pegas sangat banyak, diantaranya melunakkan tumbukan dengan memanfaatkan sifat elastisitas bahannya, menyerap dan menyimpan energi dalam waktu yang singkat. Pegas sering ditemukan di tempat tidur,
atau biasa kita sebut dengan spring bed, dan sistem suspensi mobil dan motor. Pada spring bed, pegas berfungsi untuk membuat kita nyaman ketika kita duduk dan tidur di atasnya. Sedangkan sistem suspensi pada kendaraan mempunyai fungsi untuk menyerap kejut dari jalan dan getaran roda agar tidak diteruskan pada badan kendaraan secara langsung. Pegas memiliki batas keelastisan. Apabila terdapat gaya yang menyebabkan pegas tersebut tertarik melampaui batas elastisnya, maka akan menyebabkan fungsi pegas tidak optimal. Setiap pegas memiliki konstantanya yang berbeda-beda, tergantung gaya yang diberikan dan pertambahan panjang yang terjadi pada pegas tersebut. Maka penting bagi kita untuk mengetahui nilai tatapan dari suatu pegas yang menggambarkan kekuatan dari suatu pegas. Oleh karena itu, praktikum tatapan pegas ini dilakukan agar kita dapat memanfaatkan suatu pegas dengan tepat. Saya, Fania Nisa, akan menjelaskan dasar teori osilasi pegas. Setiap gerak yang berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Jika suatu partikel dalam gerak periodik bergerak bolak-balik melalui lintasan yang sama geraknya, disebut gerak osilasi. Jika sebuah sistem fisis berosilasi di bawah pengaruh gaya F sama dengan min Kx, di mana F gaya pemulih, K konstanta gaya, dan X simpangan, maka gerak benda ini adalah harmonik. Gerak harmonik sederhana. Salah satu sifat penting gerak osilasi adalah frekuensi, atau jumlah osilasi yang diselesaikan dalam 1 detik. Simbol untuk frekuensi adalah F, dan satuan SI-nya Hertz atau disingkat Hz, di mana 1 Hertz sama dengan 1 Hz, sama dengan 1 osilasi per detik, 1 second. Terkait dengan frekuensi, terdapat periode gerak T, yang merupakan waktu untuk 1 kali osilasi sempurna, atau cycle, yaitu T sama dengan 1 per F. Dalam sistem pegas, massa getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa jika pada sebuah pegas bekerja sebuah gaya, maka pegas tersebut akan bertambah panjang sebanding dengan besar gaya yang bekerja padanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode percobaan. Yang pertama adalah peralatan, yaitu pad simulation, mesh and springs. Yang kedua adalah pegas. Yang ketiga adalah alat ukur berupa penggaris. Yang keempat adalah stopwatch menghitung waktu. Dan yang kelima adalah beban gantung. Langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan seperti berikut ini. Yang pertama adalah pilih salah satu pegas yang telah disediakan. Ditimbang massa pegas, perhatikan posisi skala 0 neraca sebelum penimbangan dilakukan. Usahakan tidak terjadi kesalahan peralat. Yang kedua, gantungkan penggaris bersama pegas pada statif. Usahakan pegas tidak bersinggungan dengan penggaris. Yang ketiga adalah ukur dan catat panjang awalnya ketika belum dibebani. Usahakan hindari kesalahan parallax. Yang keempat, bebani pegas dengan beban gantung yang telah diketahui massanya. Bila perlu, kita melakukan pengukuran ulang. Perhatikan beban gantung dalam keadaan bersih, ukur, dan catat massa beban gantung dan panjang pegas pada keadaan itu. Yang kelima, tarik ke bawah atau dorong ke atas beban gantung itu kurang lebih 1 cm, sedikit dan pelan-pelan, kemudian lepaskan dan amati getarannya. Yang keenam, amati getaran pada pegas yang telah diberi beban gantung. Bila getarannya telah harmonik, ukur dan catat waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali getaran. Yang ketujuh, lakukan langkah 4 hingga 6 sebanyak 10 kali dengan massa beban gantung yang berbeda-beda. Usahakan massa beban gantung awal 50 gram dan dengan penambahan massa dengan massa beban gantung yang terkecil 10 gram. Atur nilai gravitasi damping, spring konstan, massa sesuai. Atur massa pegas, tambahkan penggaris, lalu ukur pegas sebelum dibebani.
Tarik ke bawah beban gantung dan lepaskan. Amati getarannya, ukur dan catat getaran dalam 10 kali getaran. Lakukan berulang tahap di sebelumnya sampai mendapatkan hasil. Kita tarik penggaris, lalu kita ukur sesuai di sini, dan ukurannya harus sama. Setelah ukurannya sama, kita buat batas bawahnya atau di Facebook. Di sini di 6 cm. Untuk masanya, kita akan mulai dari massa 50 gram dengan perbandingan 10 sampai 150. Jadi 50, 60, 70, 80 sampai 150. Sebelum itu kita tarik di ujung sini untuk menghitung 10 berapa waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali getaran. Kita ambil masanya, yaitu 50 kilo. Kita kaitkan, lalu kita tarik. Lalu kita bebankan massa 50 gram itu di pegas. Setelah itu, kita tarik sampai pas di 60. Sambil kita menghitung getarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Massa 50 gram. Waktu yang dibutuhkan 10 kali getaran adalah 18,45 detik. Lalu kita lanjutkan dengan massa 60 kilo. Seperti tadi juga ditarik ke bawah. Tetap kita akan hitung. Karena saya agak lambat, jadi untuk 60 gram ini waktunya sekitar 19,85. Dilanjutkan lagi dengan massa yang 70 gram. Seperti biasa kita tarik ke bawah. Lalu kita hilangkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ulangi untuk massa 70 kilo. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita akan lakukan dengan massa 80 gram. Seperti yang sudah, kita akan tarik sampai bawah, lalu kita akan ukur dan hitung waktunya. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk massa 80 kilo, kita mendapatkan di waktu yang 25,92. Hasil dan pembahasan. Dalam mencari analisis data, kita memakai rumus F sama dengan K kali delta X, atau M kali G sama dengan K kali delta X. Nah, lalu kita masukkan angkanya, kita pakai yang 50 gram, yaitu M sama dengan 0,05. Kenapa dari 50 gram menjadi 0,05? Itu karena kita mengubahnya dari gram ke kilogram. Terus G-nya atau gravitasi yaitu 9,8.
K kali delta X. Karena delta X belum diketahui, maka kita cari dulu delta X-nya menggunakan rumus delta X sama dengan XT kurang X0. XT ialah panjang pegas setelah diberi beban, dan X0 yaitu panjang pegas sebelum diberi beban. Maka kita hitung delta X sama dengan 58 dikurang 45. Maka hasilnya 13. Kita sudah dapat delta X-nya, lalu kita masukkan lagi ke dalam rumus yang tadi, yaitu 0,05 dikali 9,8 sama dengan K dikali 13 kali 10 pangkat min 2. Kita pindah ruas menjadi 0,98 per 13 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 7,53. Itu kita sudah dapat hasilnya. Terus kita cari lagi T-nya menggunakan rumus 2 pi akar M per K. Kita masukkan angka menjadi 2 kali 3,14 akar 0,05 per 7,53. Hasilnya 0,51. Nah, kita sudah dapat T1-nya yaitu 0,51. Kita cari lagi T2-nya menggunakan rumus 4 kali pi pangkat 2 per K kali massa. Jadi kita masukkan angkanya yaitu 4 kali 3,14 per 7,53 kali 50. Hasilnya yaitu 83,39. Nah, kemudian di bagian grafiknya untuk menilai konstanta sudah ada di bagian tabel di atas. Namun kalau kita perhatikan di tabel, jika massa beban ditambah, maka konstanta pegas pun ikut bertambah. Hubungan massa dan konstanta adalah sebanding agar pegas mengalami pertambahan panjang yang sama. Maka semakin besar massa beban, maka harus semakin besar juga konstanta pegasnya. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat mengetahui gerak harmonik dan cara menghitung nilai dan ketetapan konstanta. Yang kedua, mengetahui hukum Hooke. Yang ketiga, mengetahui hubungan massa dan konstanta. 4. Mengetahui periode. Saran yang diberikan dalam percobaan ini diantaranya: yang pertama, usahakan pada saat mengukur menggunakan penggaris sesuai dengan batasnya. Yang kedua, dibutuhkan ketelitian lebih pada saat melakukan percobaan.